Contoh ini hadir 14 rapotan kecil terutama sosial di wilayah Kabupaten Ketapang yang mungkin beberapa contoh sampel kopi telah masuk di peroleh Pak Rinaldi, dan terima kasih banyak. Beliau telah memberikan akses atau membuka pintu walaupun belum ada 1 kilo kopi yang dikirim ke perusahaan Pak Adi, tapi hasil uji kualitas kopi dari beberapa anggota kelompok telah beliau keluarkan. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Rinaldi mohon pencerahan atau penerangannya terkait dengan tantangan pemasaran komunitas kopi, kemudian sebelumnya tentang perusahaan Pak Rinaldi mungkin, dan bagaimana perusahaan Pak Rinaldi bergerak di dunia perkopian khususnya di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, apakah terbuka atau semi terbuka. Kalau semi terbuka ini tidak semua orang bisa mengakses, tapi kalau terbuka atau open access semua orang boleh, asal yang dibawa kopi. Kalau jatuh memang nggak dibeli katanya kayaknya Pak Rinaldi. Itu mungkin Pak Rinaldi, mohon penyampaian dari Bapak dan penjelasan seterusnya tentang dunia perkopian dan perusahaan Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang semuanya. Ya. Saya senang bisa di sini hari ini. Saya akan memaparkan tentang perkopian karena kebetulan saya memang artinya cuma tentang kopi aja. Jadi kalau misalnya tentang coklat, lada dan lain-lain saya sangat tidak paham. Tapi kalau kopi bisa dibilang saya salah satu yang paling ahli di Indonesia ini. Tangan dulu kali itu. Bos sekali. Terutama untuk kopi robusta ya, karena di Indonesia kan kita penghasil kopi nomor 4 di dunia. Di mana dari 4 nomor di dunia itu sebenarnya 80% lebih, antara 80-83% itu kopinya adalah robusta. Di mana kopi robusta ini bahkan kurang lebih sekitar 80%-nya lagi itu terletak dari orang sebutnya kopi Lampung ya, tapi sebenarnya bukan Lampung aja, jadi Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan. Tapi kopi semua 4 provinsi ini bermuara dari atas turun ke Lampung karena bermuaranya di Pelabuhan Panjang. Jadi semua orang tahunya adalah kopi Lampung, kopi Sumatera, robusta, di mana kalau di total kita memproduksinya sekitar 64-65% seluruh Indonesia. Nah itu jadi makanya kita sangat terkenal untuk kopi robustanya karena semuanya memang bermuara di provinsi kita ini. Nah, untuk awal asal mula tentang saya sendiri, saya mulai kerja kopi itu dari tahun 2010. Jadi pas sekarang ini udah kurang lebih 12 tahun belajar semua secara otodidak dulu waktu awal-awal itu. Dulu saya nggak ngerti sama sekali tentang asalan, tentang kopi EK, apapun nggak paham. Benar-benar dipelajarin sendiri cara penilaian kopi dan cara pengolahan dan cara tata jual niaga ke luar negeri. Nah, kopi kita ini beraneka ragam, ada yang bagus, ada yang jelek, segala macam. Di kita sejak pertama kali bekerja mempunyai moto untuk membayar kopi itu sesuai kualitasnya. Apabila kopi itu bagus, kita akan bayarkan bagus. Apabila kopi itu jelek, kita akan bayarkan jelek. Jadi kita punya sistem kerja ini rada beda dengan perusahaan-perusahaan lain. Setahu saya, kita kalau kopi itu bagus, jelek, itu biasanya kita selalu saklek di sini. Kebanyakan orang-orang itu lebih bergerak ke arah tengah. Gitu. Jadi biasanya makanya banyak juga kayak kalau pengepul apa segala itu biasanya di kopinya yang jelek naikkan, tapi yang bagus turunan gitu. Nah di kita punya metode kerja nggak gitu, kita memang benar-benar bagus jelek. Jadi hal ini dibuktikan dengan sistem rendemen. Kita kalau beli kopi itu pakai sistemnya rendemen kali basis. Basis kita ini hari per today itu 30.240.
Kalau untuk yang defeknya 160 atau lebih, tapi kalau defeknya udah sekitar 60, basisnya itu bisa 30.700. Jadi kalau kopi itu benar-benar bagus, kita benar-benar bayar mahal. Per hari ini kita bayar kopi itu rata-rata dari 25.000 sampai 30.000. Yang 30.000 itu kopinya benar-benar bagus ya, itu benar-benar top lah. Jadi kita memang kalau kopi bagus ya dibayari mahal ya nggak apa-apa. Jadi gudang kita terbuka buat umum, semua orang boleh datang. Tidak ada yang namanya aneh-aneh segala macam. Kalau sampai ada yang aneh bisa kontak saya. Tapi setahu saya sih semua boleh datang. Kita pembayaran semua online, jadi nggak ada yang namanya cash. Pembayaran selalu transfer ke rekening secara langsung. Biasanya pembayaran 1 hari yang sama. Nah, karena kita punya sistem yang saklek tadi itu bagus-bagus dan jelek-jelek, kita punya sistem rekening itu beda banget dengan semua gudang di Lampung. Kalau gudang-gudang yang lain biasa pakai sistem trase, kita pakai sistem defect. Oleh karena kita pakai sistem defect, makanya kira kita angka rendemennya lebih ringan, berarti angkanya bisa lebih tinggi. Kita punya puncak kiran itu rendemen bisa melewati angka 100, di mana ini tidak mungkin terjadi di gudang-gudang lain. Saya pernah beli asalan rendemennya itu bisa sampai 102,5. Nah, di kita kalau satu mobil ya, saya sering banget terima kopi itu dalam PO 300. Jadi kadang-kadang satu PO 300 bisa ada yang punya 2 atau 3 petani. Jadi itu dapat 3 rendemen. Nah, dengan itu masing-masing bisa belajar kopi bagus itu nilainya segini, kopi jelek itu segini, kopi sedang itu segini. Saya biasa menyarankan kalau kopi itu jangan digabruk. Menurut pengalaman saya, kalau digabruk nilainya itu malah bisa jatuh. Karena kita pengennya itu kalau kopi bagus biasanya ya di komputer kita langsung dapat bonus. Kalau kopinya kurang bagus, kopi jelek itu biasanya dapat tambahan. Nah sekarang yang orang biasanya adalah kopi bagus dapat bonus, kopi jelek dapat tambahan. Berarti kan hampir sempurna kan? Tapi sebenarnya enggak. Ada yang namanya kopi nanggung. Kopi nanggung itu ya nggak dapat apa-apa. Nah, kopi nanggung itu dibuatnya dari kopi bagus dioplos dengan kopi jelek, gitu. Jadi biasanya kita menyarankan jangan dioplos gitu, karena memang masing-masing punya penilaian sendiri. Nah ini biasanya kita punya moto begitu. Terus banyak juga yang bilang, Pak, kalau kopi bagus di tempat Bapak memang untung karena benar-benar dari mahal. Kalau kopi jelek kita rugi. Ya memang sistem kita begitu. Kalau udah begitu biasanya supplier saya bilang, ya kopi jelek saya kasih orang aja Pak ya. Oke, Bapak. Jadi di kita lebih banyak ada kopi bagus. Tapi ada beberapa supplier dia udah gak peduli, dia cuma pengennya kestabilan kita punya sistem. Karena kita punya sistem ya bagus-bagus jelek-jelek. Kalau yang lain itu kan biasanya ada bergerak gitu ya, ke arah tengah. Nah itulah yang membedakan kita dengan banyak yang lain. Nah, terus yang paling penting lah sekarang ini adalah selama saya kerja kopi, tahun ini 2022 adalah harga tertinggi selama saya kerja kopi. Basis sampai 30.000 itu ya baru kali ini, sebelumnya nggak pernah. Ya. Jadi kenapa ini terjadi? Sebenarnya banyak sekali faktor. Tapi yang paling gampang kalau saya jawab pertanyaan ini adalah karena produksi dunia ini berkurang. Jadi Indonesia nomor 4 tadi, nomor 1 itu Brasil, nomor 2 itu Vietnam, 3 itu Kolombia. Dari 1, 2, 3, 4 ini, nomor 1 Brasil ini sangat berperan dan sangat dominan karena jumlahnya sangat besar. Jadi apapun yang terjadi di Brasil itu pasti mempengaruhi harga kopi dunia kita. Tidak peduli 2, 3, 4, kenapa? Karena setahu saya nomor 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5 kalau dijumlahin masih nggak kalah nomor 1. Jadi mau di Indonesia ini banyak kopi, nggak ada kopi, apa terserah. Di dunia ini kopi ditentuin dari panennya Brasil. Nah, panen Brasil tahun ini tidak bagus, jadi otomatis harga semua keangkat.
kalau ada yang ngajak saya, pandangan saya sih mestinya harga ini mungkin akan tetap tinggi, cuma sampai bulan Oktober atau November aja. Ada kemungkinan nanti kalau di Brasil udah mulai hujan segala macam, nanti akan digadang-gadang, tahun depan panennya Brasil bagus. Nah kalau udah begitu, kemungkinan besar harga akan nyungsep, gitu. Jadi saya biasanya menyarankan untuk petani atau pedagang semua untuk tidak terlalu berspekulasi, karena di Indonesia ini mau kopinya banyak atau nggak banyak, harga tidak terlalu begitu mengikuti kemauannya kita. Memang harga luar negeri itulah sebagai acuan. Nah, ada juga yang nanya, kenapa kita selalu acuan luar negeri? Kan kopi-kopi kita yang kita itu benar. Tapi sebenarnya kenapa luar negeri jadi acuan? Karena kopi yang diekspor itu lebih dari separuh. Jadi misalnya kalau kita produksinya 700.000 ton, ya, ternyata rakyat kita minum kopinya semuanya gitu. Berarti ya kita nggak perlu ekspor. Otomatis kopi suka-suka petani kita mau harga berapa, benar kan? Tapi karena memang harus diekspornya paling nggak 350.000 ton separuhnya, otomatis harga ini ngikutin harga luar. Jadinya kalau luarnya mau gimana ya kita harus ikutin situ gitu. Nah itulah penyebab kenapa harga kopi naik turun. Terus juga faktor berikutnya adalah karena ada perang Rusia Ukraina, itu juga menyebabkan salah satu harga kopi gonjang ganjing, nggak tentu. Terus juga masalah inflasi di dunia ini mengalami inflasi luar biasa. Hebatnya kita Indonesia, inflasi kita sangat terkontrol. Di luar Indonesia setahu saya kayak Amerika, China, Jepang, Eropa itu udah gila-gilaan. Harga gas, harga minyak bumi apa semua itu udah edan banget lah pokoknya kalau dengerin kabar dari luar gitu. Nah itu jadi beberapa faktor mempengaruhi harga kopi kita. Hitungan saya akan bertahan kurang lebih sampai mendekati akhir tahun sebelum ada perubahan besar. Nah, dari ini supaya lebih hidup kita bisa sih tanya jawab. Kalau memang ada yang mau tanya tentang perkopian, gimana apa segala, saya akan usahakan menjawab sebisa mungkin dari pihak saya. Mohon izin Pak Renaldi, jadi saudara-saudara ini kemarin memang kami himbau untuk membawa sampel kopi yang masih tersisa, namun karena padatnya agenda pasukan Pak Renaldi di bidang, beliau tidak membawa kru untuk kirim. Tapi silakan nanti sampelnya dikumpulkan plus nama pemilik dan asal KTH-nya, boleh nanti dikumpulkan di Bukborlo. Kemudian mungkin saya awali bertanya Pak Renaldi, selama eksis di kopi, gudangnya pernah tutup Pak Renaldi? Tidak beli kopi libur gitu. Gudang itu tutup kalau tanggal merah doang. Kalau ada tanggal merah gudangnya nggak pernah tutup sih, selalu buka hampir sepanjang tahun. Siapa ini? Dan siapa yang punya simpenan kopi silakan, mumpung harganya bagus. Kan sudah disampaikan gudangnya Pak Renaldi terbuka untuk umum. Proses kirnya beliau memakai sistem atau kategori defect, sehingga hasil kirnya bisa 100% lebih. Saya berani ngomong ini karena saya sudah pernah membawa sampel kopi 101% ya kopinya di 2 tahun yang lalu. Posisi negonya dengan beliau lebih lapang kalau kopi itu bagus. Tawar menawarnya masih boleh sama beliau langsung, tapi bukan sama sapamnya. Kemudian beliau mengambil skema kopi bagus dikasih bonus. Bonusnya itu tadi boleh nego, kopi jelek diberi tambahan supaya nggak rugi-rugi amat. Nah ini kalau petani yang langsung kan berarti bonusnya atau tambahannya diterima petani, bukan diterima Pak Ali atau Pak Mursalim. Kemudian pembayarannya sudah dijelaskan di hari itu juga.
Jadi jangan takut kalau sehari masuk 100 ton dibayar semua, coba. Jadi nggak ada kata utang. Gudangnya terbuka untuk umum. Itu catatannya. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Budin Pak dari kelompok Rokokan Terasi Hijau, Tanjung Beringin, Tanjung Raja. Saya yang penasaran ini jenis kopi Pak. Itu kan tertera tadi bagus Pak ya, yang bagus, yang sedang, sama yang jelek. Nah kami pengen tahu seperti apa yang disebut tadi Pak. Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Haris Saiful dari Gapotan Al-Makmur. Singkat saja saya mau nanyakan, Lampung Barat Pak. Saya mau nanyakan, tadi kalau nama Bapak udah tahu, gudang dan alamat gudangnya di mana? Nama saya Jamrul Biasa dari KTH Bintang Ekonomi Lampung Barat. Oke, buat kami sih oke lah, mungkin kami juga petani tahu sih maaf yang ngomong yang bagus itu yang sedang. Tapi kadang kami berpikirnya begini, buat basis kami juga kurang paham. Buat kadar air berapa yang lebih jelas dan lebih bagus. Ada yang kabarnya sampai angin ke kami tahun ini buat kadar air minimal 23, lewat 23 berarti maksudnya gimana? Perlu dijelaskan Bro. Kalau itu gampang sih Pak. Sekarang ini kan zaman teknologi lumayan ada ya. Jadi saya biasanya kalau ada yang nanya alamat di mana, saya biasanya jawabnya gini: buka Google Map, masukin dulu abadi, klik nyampe. Karena sejak ada Google Map ini, hidup kita benar-benar terbantu. Ya, tahu kan ya Pak Google Map ya? Ya, sebenarnya nama PT-nya Bulu Kofko Abadi. Cuma biasanya kalau di Google Maps saya tulisnya Bulu Abadi aja masuk gitu. Itu di Sutami. Dananya ada satunya. Di Sutaminya dekat dengan pom bensin. 2 gudang sesudah pom bensin. Kalau dari arah tol di sebelah kiri. Gitu. Itu alamatnya. Kalau untuk kopi, jadi kopi itu sebenarnya banyak banget faktor, yaitu pertama-tama saya jabarin rendemen dulu aja ya. Kan kita beli kopi berdasarkan rendemen kali basis. Nanti saya jelasin basis itu dari mana, tapi saya pertama dari rendemen. Rendemen itu sebenarnya angka satu nilai, berapa harus dinilai dari kopi yang kita punya. Penilaian yang paling berat itu biasanya air. Air jelas-jelas berat untuk rendemen, karena apapun air itu langsung dipotong. Jadi misalnya kalau airnya 18, kita pakai sistemnya airnya 13. Berarti 18 kurang 13 langsung dipotong 5 poin. Gitu. Sesudah air yang paling berat berikutnya adalah air, kulit. Ya, kulit itu ya kulit kopi itu juga benar-benar dipotong langsung. Biasanya kalau kita ngambil sampel, misalnya contohnya 100 gram kopi, kita taruh di meja, kita keluarin kulitnya sama gelondong, terus kulitnya ditimbang. Ternyata kulitnya itu adalah 2 gram, maka 2/100, maka kulitnya itu adalah 2%. Nah, kalau kulitnya 2%, itu juga langsung dipotong, dapat 2 tadi. Nah, begitu juga dengan gelondong. Tapi kalau gelondong itu rada pemaaf, karena nanti waktu ditimbang misalnya gelondongnya dapat 2, itu nanti nilainya adalah 2 dibagi 2, maka dapatnya 1. Nah, jadi kita tadi udah air, kulit, gelondong. Air 18 dipotongannya 5, kulitnya dapat 2 tambah 5 7, gelondongnya 2, nanti nilainya 1, berarti udah dipotong 8. Nah, ini udah di tangan dari 100% itu kurang 8, udah dapat nilainya 92. Ini dengan asumsi rendemen 92 dengan kopinya bagus. Nah, kalau di gudang-gudang lain kopinya itu sempurna, tidak ada cacat, berarti trasenya 0. Kalau 0 nggak ada potongan berarti rendemennya 92. Tapi kalau di tempat kita, kalau kopi itu nggak ada cacat, itu kemungkinan trasenya bukan 0, tapi bisa jadi -1. Makanya rendemen kita bisa dibilang salah satu yang paling ringan. Kenapa? Karena trase kita punya itu sangat ringan. Jadi biasanya orang kalau ngirim kopi ke kita, ternyata waduh rendemennya nggak akur nih, nggak cocok. Kita biasanya cuma ngeceknya aja, cuma air, kulit, gelondong. Karena kita biasanya jarang ngecek trase, karena trase kita dari ringan, apa yang mau diperiksa gitu kan. Nah,
menekankan keterbukaan. Apabila supplier ngirim kopi terus mau ngecek ulang, kita itu dengan tangan terbuka menyambut ini. Karena saya juga pengen memastikan staf-staf kita di gudang itu tidak melakukan kesalahan. Jadi kalau memang ada yang sama-sama mereka, kita malah senang. Soalnya kalau supplier saya jauh misalnya dari pagar alam, mereka mau periksa, Pak rendernya ngaco gitu. Saya kayaknya ya udah saya suangkan waktu ke gudang, awasin semua colok segala macam. Nah ini kan dari Lampung Utara kalau barang deket, jadi kalau barang datang ke gudang mau nyolok sendiri, saya bahkan nggak perlu ke gudang, saya oke-oke aja. Nah, kenapa? Karena memang motonya saya kerja ya seperti itu dulu. Saya juga pernah jual beli asalan antar ke gudang-gudang waktu sebelum tahun 2010. Ayah saya kan tinggalnya di Tagamus, saya orang Kabupaten Tagamus. Jadi di sana dulu kalau kirim kopi kita itu merasa tahu banget lah yang namanya kalau kirim kopi itu dikerjain rendemennya. Nah karena pengalaman itu saya sekarang ya kita pokoknya pengen kerja itu ya lulus aja. Kalau kopi bagus ya saya bayarin bagus, kopi jelek saya bayarin jelek. Kalau supplier pengen sama-sama periksa dengan kita ya kita terima. Tidak ada biaya tambahan atau segala macam, semuanya gratis. Nah, jadi dari rendemen itu paling terparah adalah air kulit botol. Baru yang terakhir adalah yang disebut terase. Terase ini adalah berapa persen banyak cakratnya kopi. Jadi misalnya kalau kita dalam 100 gram tadi, terus dikeluarin kopi hitam, coklat, pecah, bolong gitu ya. Nah itulah misalnya dalam 100 gram dapat angkanya 20%. Nah itulah yang disebut terasenya 20%. Biasanya kalau rumus-rumus gudang secara overall di Bandar Lampung, hitung terase itu adalah angka 20 itu dikurang 5, terus dibagi 3. Jadi 20 kalau kurang 5 kan dapatnya 15. 15 dibagi 3, berarti dapatnya 5. Nah kalau tadi rendemen kita 92 kurang 5, itu berarti sekarang rendemennya jadi 87. Nah itulah dapat nilai rendemen. Rendemen ini dikali basis. Misalnya kalau 87 dikali 30.000 lah, ya gampang ya. Maka kopi itu kurang lebih 26.100. Nah cuma kan saya bilang lagi di tempat kita terase itu ringan. Biasanya kalau yang di tempat orang-orang 5, mungkin di tempat kita cuma sekitar 3. Kita biasanya rata-rata dengan gudang lain terase itu ringannya bisa dari 1-2% lebih ringan. Nah itu kurang lebih begitu. Nah untuk kopi bagus nggak bagus itu semua kombinasi. Jadi misalnya kalau saya punya supplier yang udah besar ya di Talang Padang, itu mereka biasanya pas lagi pengumpulnya beli kopi dari petani itu dikumpulin. Ada kopi itu A, B, C, D. Jadi kopi A ini yang bersih dan kering, yang B adalah yang bersih dan basah, yang C adalah yang nanggung, semuanya serba tanggung, yang D adalah yang jelek. Jelek ini biasanya paling banyak adalah hitam. Kopi kalau udah hitam itu nilai terasenya pasti jatuh pesat. Jadi sebenarnya dari terase itu juga ada pembagian hitam, coklat, pecah, bolong. Dari semua ini nilai yang paling parah itu adalah hitam. Hitam sama buluk sama-sama parah. Karena kalau sistem defect, 1 biji kopi, 1 biji hitam itu adalah nilainya 1 poin nilai cacat. Tapi kalau coklat, 4 biji coklat itu nilainya 1 poin. Gitu. Jadi bayangkan 1 hitam, 4 coklat nilainya sama. Nah pecah juga ringan. Misalnya 5 biji pecah 1 poin. Bolong kalau bolong 1 itu nilainya 10 biji bolong 1 itu nilainya 1 poin. Nah ini kalau mau tahu tentang sangat detail tentang kualitas kopi. Jadi kalau nilai kopi terasanya jelek, kebanyakan sih karena banyak hitam. Karena hitam itu dendanya paling besar. Tapi sebesar-besarnya denda nilai biji hitam ini masih lebih baik dibanding denda air atau kulit. Karena itu biasanya lebih dahsyat lagi. Nah itu. Nah jadi kalau ada orang tanya saya, Pak, kopi bagus jelek itu gimana sih? Apa karena daerah kita pokoknya? Sebenarnya bukan. Kalau saya mau bilang, sebenarnya kopi itu bisa semuanya bagus mau daerah manapun.
asal pasca panennya baik. Contoh, jadi habis dipetik langsung buru-buru jemur, kering. Begitu udah kering banget baru disimpan. Nanti kalau sampai suatu saat mau dijual baru diheler. Yang jadi masalah ini kan biasanya adalah masalah penjemuran. Kopi itu susah banget dapat bagus, kenapa? Karena dijemurnya telat, susah, kena hujan, kena bengek, tanah, gitu. Jadinya hitam, buluk, gitu. Jemur itu setahu saya mestinya kurang lebih segini lah ya. Kadang-kadang saya pernah ke satu daerah jemur itu sampai segini, betul ya, sampai bingung saya. Saya bingung gitu, gimana kopi ini bisa bagus ya, jemurnya segini, itu dalamnya gitu. Jangan sampai kalau di bawahnya itu bisa kadang-kadang panas gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kopi itu apapun yang dipetik dari pohon itu kurang lebih bagus lah. Cuma biasanya pasca panennya ini penjemuran adalah masalah kita nomor satu. Dari dulu sampai sekarang hal ini susah banget dibereskan. Nah, kalau sampai bisa jemur, saya yakin sih kopi itu rata-rata oke. Soalnya biasanya hitam tadi itu karena penjemuran itu. Gitu. Nah, jadi tapi saya kan pernah ada yang pernah nanya ya, Pak, saya mau buat kopi bagus misalnya. Kalau dari untuk para petani ya, buat kopi dari petik, terus dapatnya, kalau untuk petik saya biasa menyarankan untuk dipetik itu kuning kemerahan. Berdasarkan pengalaman saya, petik merah itu malah rugi karena beratnya malah kalah dengan kuning kemerahan. Ini nanti pasti banyak yang argumen protes segala macam gitu, tapi menurut saya pasti yang kuning merah dan paling baik. Petik kuning kemerahan dijemur, kering, terus diheler. Helernya bersih, jebret sekali, itu pasti kopi itu langsung bagus. Dengan asumsi helernya bersih, dimana kulit gelondongnya keluar ya. Itu udah cukup, nggak perlu diapa-apain lagi. Kopi itu udah benar-benar bagus. Nah, jangan sekali-kali kopi yang udah bagus itu diolah dengan panggil misalnya tenaga kerja, ditampi, dipilih tangan, segala macam. Saya biasanya sangat tidak menyarankan ini. Kenapa? Karena ongkosnya mahal. Jadi kalau ongkosnya mahal, itu merugikan. Kenapa ongkos mahal? Saya bisa kasih asumsi gini. Mungkin kalau kopi itu dipilih tangan, ditampi segala, ongkosnya mungkin anggaplah 1.000 perak per kilo ya. Kalau kopi itu masuk ke gudang kita, itu bisa diberesin langsung ke grade 1, ongkosnya cuma 200 perak per kilo. Jadi menurut hitungan saya sangat gak masuk akal ngerjain di gunung 1.000 perak, dibawa ke kota cuma 200 perak. Nah inilah dalam hitung-hitungan ekonomi gak masuk gitu. Tapi ini bisa diatasi dengan yang tadi tuh, kalau petiknya bagus, jemurnya bagus, helernya bagus, ya memang gak perlu diapa-apain gitu. Nah, sebagus-bagusnya kualitas kopi itu, kalau memang lebih pengen peningkatan untuk ke petaninya, saya sih bahkan menyarankan kopi itu gak harus bagus, yang penting banyak. Kalau seandainya banyak tapi jelek, ya nggak apa-apa. Iya, menurut saya banyak jelek itu lebih bagus dibanding bagus tapi sedikit, itu ongkos mahal gitu. Jadi dulu waktu saya pertama kali kerja kopi 2012 itu saya masih yang sangat idealis, menciptakan kopi bagus, pakai barista yang grade 1 segala macam. Udah punya kopinya ternyata nggak ada yang mau beli. Bener kan kopi bagus nggak ada yang banyak mau beli. Bisa dibilang nggak ada. Luar negeri, dalam negeri semua nggak mau, mahal gitu. Perusahaan-perusahaan dunia, perusahaan-perusahaan Indonesia maunya kopi itu bukan mahal, bukannya bagus, mereka nggak gitu peduli gitu. Jadi saya waktu itu sampai sakit kepala, punya kopi bagus, sudah bina petani, tapi nggak ada yang mau beli. Saking jengkelnya, goreng sendiri, minum sendiri, jualan sendiri, buka toko sendiri. Nah itulah cikal bakal kita punya kopi dulu kopi, jualan kopi bubuk di Bandar Lampung. Karena waktu itu punya kopi bagus, nggak laku. Makanya sekarang kalau sampai ada yang bilang mau beli kopi petik merah segala macam, ya kalau memang ada pasar boleh dikerjakan. Tapi kalau pasarnya nggak jelas, jangan sekali-kali kerjakan kopi ini. Nah inilah bagus, gak bagus itu ada takarannya, ada yang super bagus, gak bagus ini. Tapi yang jadi masalah adalah
harga ini siapa yang mau beli dan akur apa enggak gitu. Nah, tapi di kita sih punya pemikiran asal dari awalnya petaninya udah bagus, nyampe ke kita pasti akan menghargai kopi itu bagus. Jujur aja ya, di saya biasanya kalau ke daerah, terutama daerah saya di Tanggamus gitu ya, saya ke tempat satu pengepul gitu ya. Kalau pas lagi ke sana saya lihat kopinya bagus-bagus, disusunan, di karung segala macam gitu ya. Nah, tapi saya tahu kalau nyampe gudang kita, kok kopinya nggak bagus-bagus ya. Ini sudah memang dari dulu sampai sekarang ya mungkin begitu gitu. Jadi saya juga ya sudahlah, kalau kita bisa dapat benar-benar bagus, makanya kita sistem kita kan semua di komputer, itu otomatis langsung rendemennya cepat naik. Sebagai bonusnya itu adalah di rendemen itu sendiri dan naik gitu. Jadi dengan ini kita memberi insentif kalau kopi bagus ya kita membayarkan bagus gitu. Itu yang membedakan kita dengan yang lain, dimana kalau yang lain masih rata-rata kopi itu ke arah tengah. Kita belajar kopi dari kita di Lampung, Indonesia. Begitu cepatnya perkembangan mereka, begitu tahun 2005-2008 ke atas, mendadak mereka jadi gila-gilaan luar biasa. Jadi saya kasih angka statistik ya. Di Indonesia ini kita punya lahan kopi kurang lebih 1 juta hektar, kurang lebih. Di mana produksinya per tahun itu kurang lebih 700.000 ton. Makanya 1 hektar di rata-rata 700 kilo. Coba Bapak tebak, di Vietnam lahannya berapa banyak? Kurang lebih cuma 600.000 hektar. 600-650.000 ya. Menghasilkan kopi berapa ton? Kurang lebih 2 juta ton. Itu benar-benar sesuatu yang kita kalau di sini mikirnya gimana ya? 1 juta, 700, ini 600, 2 juta, ada coba gitu. Berarti udah hektarnya itu udah kurang lebih 3 ton lebih gitu ya. Artinya di sana ada yang gila-gilaan bisa 5 ton. Udah gila-gilaan gitu ya. Jadi saya waktu pas kesana itu gimana kalian bisa banyak begini? Ya kita nggak peduli, pokoknya banyak, mau jeleknya semua laku. Dan itu, jadi begitu saya kesana saya bilang, oh, besok saya kalau balik saya akan bilang ke petani-petani kita, terserah mau bagus nggak bagus yang penting banyak. Gitu. Toh memang di dunia ini pengen cari kopi perusahaan-perusahaan gede dunia, bahkan di Indonesia, pengen itu kopi itu banyak, murah, meriah. Gitu. Nah ini adalah satu kenyataan. Tapi kan saya juga bilang tadi ya, kalau memang pas dari petaninya udah bisa petiknya bagus, hellernya bagus, ya sekalian aja. Kalau saya nggak nyuruh untuk diolah ulang, kalau olah ulang udah jelas-jelas rugi. Tapi kalau sekalian bisa dapat bagus ya sudah, bisa sekalian dapatnya kurang nggak bagus tapi banyak ya sudah. Gitu. Jadi itulah pedoman kita. Yang penting penilaian kita waktu dapat kopi itu sesuai, bagus ya bagus, jelek ya jelek. Kita bisa dibilang semua kopi dibeli, pengecualian itu cuma ada 2, yaitu kalau kopi itu tercemar oleh kimia atau solar. Kalau kopi itu udah bau solar atau kimia kayak bau obat atau racun pestisida, kita biasanya nggak terima sih. Soalnya di kita kalau beli kopi ini masalahnya besar banget kalau sampai diekspor ke luar negeri. Rendemen kita yang pakai komputer di mana orang main gerak, itu dulu kita pernah berpikir kalau kopi biji besar mestinya defeknya makin bagus. Defeknya makin bagus, kalau kopinya kering berarti nilainya bahkan makin tinggi. Kita itu dulu sampai udah pernah memperhitungkan ya, kopi biji besar airnya 17 dan kopi biji besar airnya 24. Kalau dilihat selisih dengan asumsi kulit, londong, transenya semua sama, 17 ke 24 kan berarti bedanya 7%. Berarti kalau misalnya kopinya basah air 24 tuh mungkin anggaplah rendemennya 85. Berarti kalau kopinya kering berarti 85 tambah 7 kan. Berarti kan jadinya 92. Di kita punya sistem itu ada perubahan. Dengan asumsi semua sama, tapi dengan airnya beda. Yang satu ini bukan jadi 92, bisa jadi 92,5. Kenapa? Karena rumus kita itu kita udah perkirakan, nih kopi basah ini nanti kalau kering kecil sedikit. Nah, jadi menurut saya sistem yang kita ciptakan ini fair, adil. Jadi apapun udah masuk di hitung-hitungan.